Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, bersama saya Sukaina Assegaf di segmen Mari Faham. Sekarang aku mau bahas tentang permasalahan yang lagi booming banget di kalangan milenial. Bahkan sampai ibu-ibu juga ikut booming loh gitu. Yang bukan milenial. Apa tuh? Ada yang tahu? Yes, seperti apa yang tertera dalam judul, emang sekarang aku lagi mau bahas tentang child free. Tapi sebelum itu, silakan untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Oh iya, jangan lupa bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, check it out. Pertama-tama, kita harus tahu nih, apa definisi child free. Menurut Wikipedia, child free adalah sebuah keputusan untuk atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah child free untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini muncul di akhir abad ke-20. Nah guys, yang jadi kontroversi dari child free ini bukan karena memang mereka nggak bisa punya anak karena dalam sisi biologisnya, bukan, akan tapi khusus bagi pasangan yang sudah menikah dan tidak memiliki masalah apapun dalam kesehatan reproduksi, tapi mereka memutuskan untuk tidak memiliki keturunan sama sekali. Sekilas terdengar dari definisinya aja udah banyak yang bilang, kok aneh ya, kok ada ya orang yang gak mau punya anak gitu. Padahal kan manusia banyak yang pengennya ada penerus generasi dan lain sebagainya gitu. Padahal tahu gak guys bahwa child free itu walaupun terlihat aneh tapi udah banyak loh yang memutuskan untuk child free yang kontroversi ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih alasan orang-orang mau child free secara detail per orang tuh, apa sih alasan mereka mau child free. Ya jelas pasti mereka punya alasan yang berbeda ya. Akan tetapi sedikitnya aku bakal nyebutin secara umum kenapa sih banyak orang yang mau child free. Yang pertama, mereka hanya ingin hidup dengan pasangannya aja. Jadi kayak nggak ada alasan gitu untuk memiliki anak. Kayaknya aku menikah dengan pasangan, emang itu tujuan aku, dan aku nggak berharap untuk punya anak dari pasangan aku ini, kayak gitu. Jadi ya mereka pengen hidup berdua aja gitu tanpa pasangan. Yang kedua adalah punya anak adalah tanggung jawab yang besar loh. Nah sehingga banyak orang yang takut untuk memiliki anak karena tanggung jawabnya besar banget. Mengurus dirinya saja dia belum tentu bisa, apalagi mengurus anak yang berbeda dari dirinya gitu. Yang ketiga, ada luka yang mereka miliki dari keluarganya terdahulu. Ya, seperti trauma masa kecil. Misalnya memiliki ayah yang meninggalkannya dari kecil sehingga ketika dia besar, pemikiran yang ada di benaknya hanya aku takut punya anak karena aku trauma dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ya banyak yang ngomong juga bahwa ini udah banyak gitu manusia di dunia ini, udah overpopulasi. Yang ngapain juga kita punya anak, malah lebih baik kita ngurus anak yang ada di panti asuhan aja atau anak yang ada di jalanan dan lain sebagainya. Lebih baik seperti itu dibanding kita punya anak yang malah nambah populasi di dunia ini. Itu menurut mereka, dari sebagian mereka yang beralasan child free. Tapi ya kita nggak bisa langsung salahkan karena itu pendapat mereka masing-masing. Akan tapi kita akan bahas lebih jauh tentang child free ini. Jadi ya intinya banyak banget alasan-alasan orang untuk child free, dan per individu pasti mereka memiliki berbeda pendapat ya. Akan tetapi yang paling pasti adalah pelaku child free ini banyak sekali dianggap abnormal oleh masyarakat, sehingga kayak dihujat terus, kayak ditanya-tanya terus, bahkan sampai dicaci mereka itu mandul dan lain sebagainya. Padahal belum tentu loh orang yang child free itu mandul. Oke lanjut, apa sih pendapat aku tentang child free? Kalau aku ditanya tentang mereka-mereka yang memutuskan untuk child free, aku punya pendapat bahwa semua pasangan pasti punya hak untuk menentukan apa yang mereka sanggupi, mau, dan nikmati. Yang mereka yang menjalankan, masa sih kita yang ngatur? Kita nggak tahu apa yang mereka alami, feeling apa yang mereka rasakan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hak aku untuk menghukumi mereka atau berpendapat tentang kenapa sih mereka kayak gitu dan lain sebagainya.
Nah, akan tapi jika ditanya, kamu mau child free atau enggak sih? Kamu kan udah nikah, pasti bisa dong memutuskan. Nah, kalau itu baru aku bisa jawab, bisa memutuskan karena itu pendapat aku sendiri. Nah, cuman jawaban aku ini bakal berdasarkan indikasi-indikasi yang tidak secara langsung. Kalian bisa jawab sendiri, aku termasuk orang yang setuju atau enggak ya. Di segmen ketiga ini kita akan menganalisis. Ya, kita harus lihat child free ini karena aku orang Islam ya, jadi aku membahas dari sisi Islam dulu ya. Yang pertama, dalam Islam kita tahu bahwa hidup ini nggak abadi. Orientasi agama menjadi seseorang paham bahwa ketika kematian datang, maka kita butuh pada amalan-amalan kita. Nah, bagi para wanita khususnya, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjihad dengan cara mengandung, melahirkan, dan tugas yang paling berat adalah mendidik seorang anak. Perjuangan seorang ibu akan menghantarkannya pada kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah setelah kehidupan ini ada kematian. Akhirat menjadi tujuan utama seorang manusia. Sehingga ketika kematian datang, kita tidak yakin apakah amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah atau enggak. Sehingga bahkan ketika kita sudah mati pun, kita membutuhkan doa dan amalan dari orang yang kita cintai. Salah satunya adalah doa anak yang soleh, yang mana ketika seorang ibu berhasil mendidik seorang anak sampai menjadi anak yang soleh, maka atas keadilan Allah yang Allah miliki, akan ada sebab akibat yang terjadi, yaitu ketika seorang ibu berhasil mendidik, maka Allah akan memberikan ganjaran dan sedekah jariah bagi seorang ibu ini. Jadi doa-doa anak yang soleh ini akan menjadi sedekah bagi seorang ibu. Nah, ini yang menjadikan asas orang Islam banyak yang ingin memiliki anak untuk tabungannya di akhirat kelak gitu. Jadi kalau misalnya dalam segi orientasi agama sangat banyak ya jawabannya yang mendukung untuk memiliki anak, dan lebih baik dia sudah menikah, kecuali ada kondisi-kondisi lain seperti masalah biologis dan memang dia belum diberikan anugerah oleh Allah padahal dia hatinya menginginkan untuk punya anak. Nah, itu beda lagi kondisinya. Insya Allah Allah akan mencatat pahala bagi orang-orang yang sudah berusaha ingin memiliki anak dan niatnya juga tulus kok untuk akhirat ya, untuk Allah Subhanahu wa taala agar bekal di akhiratnya nanti. Nah, bagi orang-orang yang memang belum punya anak karena padahal hatinya ingin punya anak, aku bakal bahas di segmen yang berikutnya atau di video lain. Dan aku juga mau bahas nih bagaimana cara menjadi ibu sebelum menjadi ibu. Maksudnya adalah bagaimana sih menjadi seorang yang berkualitas, karena untuk menjadi ibu yang berkualitas kita harus menjadi seorang yang berkualitas dulu sebelum menjadi ibu gitu. Jadi kita udah memiliki sifat ibu sebelum menjadi seorang ibu. Nah, itu gimana aku akan bahas di video yang akan datang. Jadi terpisah dari video ini. Mungkin cukup sekian dan mungkin kalian semua udah bisa nyimpulin apakah aku child free atau enggak. Kalau dalam segi keyakinan aku ya bisa disimpulin lah aku setuju atau enggak. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga jelas dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.